Teknologi yang sekarang ini AI, gue takut film itu nggak ada di dunia ini. Kita yang bilang semangat indie lah gitu. Kuncinya kan dari teamwork gitu loh. Belajar tuh hidup tuh di situ. Kayak mau makan berburu dulu. Kali ini gue boleh gagal sekali, tapi kedua kali nggak boleh gagal. Oke kawan-kawan, selamat datang di Street Podcast, tempat kita buat ngobrol-ngobrol, cerita tentang pengalaman hidup dan mungkin bisa berbagi inspirasi. Episode pertama kali ini gue kedatangan teman lama gue kenal dia mungkin sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, dan gue mengenalnya sebagai seorang aktor, sebagai model juga, dan atlet juga. Ini dia, Gerald Abdullah. Halo bro. Apa kabar bro? Baik dong, sehat. Sehat, alhamdulillah. Lo gimana? Alhamdulillah bro, sehat. Gue selalu senang ya ketika ketemu Kawan lama? kawan lama gitu dan saling nanya kabar di kota yang hingar-bingar ini. Iya. Ternyata menanyakan kabar itu sebenarnya penting ya bro. Betul. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, Ger. Gimana? Lagi sibuk apakah sekarang lo? Kesibukan gue sekarang ini ya cukup padat sih sebenarnya. Padat. Anjir, padet. Kemarin sempat syuting, Oke. terus gue Sebagai juga aktor. sebagai aktor, terus gue juga sekarang di belakang layar juga sebagai produser. Sebagai produser. Yes. Wow. Jadi Apa tuh? Lu kemarin produserin apa? sempat short film sama ada teman dari Georgia. Dari Georgia? Georgia dia bikin dulu. Wow. Lu bisa kenal orang Georgia gitu? Ya. Dari mana tuh? Dia minta pertolongan. Minta pertolongan lu. Pertolongan buat gue. Produserin Short filmnya dia. short filmnya Iya, dia. Oke. gitu. Terus juga lagi jalanin syuting buat company profile. Company profile. Yes. Sebagai produser juga. Produser PIC sebenarnya, karena kliennya ini dari luar, jadi gue sedikit bantuin dia lah masalah bahasa. Berarti lu PIC-nya Yes. mereka. Gitu. Terus modeling masih? Udah jarang sih sebenarnya. Udah jarang? Udah, mungkin karena gue rada gemuk ya sekarang nih. Udah makan nggak terkontrol lah. Tapi modeling gue terakhir tuh 2023 lah, catwalk. Emang dunia model itu punya syarat gitu? Syaratnya Ada iya. Lo berat badannya harus sekian? slim lah, kayak lu lah, slim kayak lu. Anjir, lu bisa jadi model berarti. Bisa aja, bisa fashion show gitu-gitu, terus photoshoot gitu-gitu. Aktor, model. Gue tuh kenal lu sebagai atlet juga bro. Gue taunya lu pernah jadi atlet. Apakah benar itu? Benar. Cuman waktu itu terakhir gue umur 15 lah karena cedera. Terus juga kondisi Sepak bola ya? Sepak bola. Soal kondisi di persepak bolaan Indonesia tuh lagi tidak baik-baik saja waktu itu. Tahun berapa itu? 2013, tahu kan lo lagi masa-masa timnas kita kayak di ban gitu. Oh iya. Terus ada 2 liga tuh, kayak liga Indonesia Premier League sama ada ISL. Iya. Terbagi 2, terpecah tuh, inget gak lo? Tahun itu lu lagi aktif-aktifnya. Lagi aktif-aktifnya gue lagi ngejar itu sepak bola. Itu di klub atau? Gue sempet di klub juga, di divisi 3 tapi gue. Divisi 3? Divisi 3. Nama timnya PS Mahasiswa, jadi binanya dari Persija waktu itu. Oh, Persija punya binaan. Jadi kayak kalau dibilang di Barca itu La Masia lah. Oh, kayak tim lu tuh Masia. Gitu. Jadi setelah kalau lo dari ini sukses, biasanya nih dari Persija mantau kita tuh. Itu lu umur? 15 lah gue yang untuk profesional gue berhenti. Nah, gimana ceritanya tuh lu bisa masuk ke tim binaannya Persija? Apakah lu dulu dari kecil senang main bola? Karena lu tadi nih sebagai aktor model juga, produser juga, dan sempet jadi atlet profesional lah ya jatuhnya. Profesional. Nah, lu bisa sampai ke titik itu gimana ceritanya? Apakah dulu tuh lu hobinya bola tapi lu baca buku tentang film atau lu hobi nonton film? Apa gimana lu?
Ceritain Gua masa jadi- kecil lu lah. Jadi kalau dulu tuh gue sebenarnya kecil gue tuh cita-cita jadi pemain bola sebenarnya. Oh ya. Pemain bola. Cita-cita Dan pemain sudah bola. sejalur lah bro. Berarti bayangan tentang aktor dan modeling tuh Belum dari ada. kecil belum ada. Belum ada. Pure kecil lu Sepak pengen bola. jadi pemain bola. Pemain Kenapa? bola. Ya karena menurut gue suka aja jadi pemain bola gitu. Ya kayak lo lihat lah di GBK gitu fansnya banyak ditontonin Iya. orang-orang. Lo jadi semacam jadi pahlawan lah gitu untuk negara lo. Itu sih yang gue Ya, bener pengen sih. sih waktu itu. Entah kenapa mayoritas anak laki-laki kalau mereka kecil itu mayoritas ya. Yes, Pengennya jadi pemain bola ya. betul. Di gua pun begitu. Ah, Gua kan lahir besar di Ambon. Ambon. Nah, proses gua tumbuh tuh dari anak-anak tuh bisa dibilang pada saat itu di Ambon nggak terlalu banyak akses di dalam berbagai hal ya, Yes. karena sempat ada peristiwa konflik Ambon pada saat itu, dan periode itu periode gua masih kecil tuh, anak-anak masih mencari. Tapi lo ngalami itu, maksudnya proses kejadian itu ngalamin nggak sih? Sempet, cuman gue masih usia di bawah 5 tahun ya, jadi ada yang masih ke record, ada yang nggak terlalu inget, cuman karena gue tumbuh dalam periode konflik itu, jadi akses terhadap sesuatu tuh nggak terlalu banyak. Nah, pada saat itu sepak bola tuh lumayan jadi Ya, idealnya akses anak yang paling gampang lah. Betul, betul. Cuman butuh tanah kosong, Iya. gawang bisa dari sendal, bisa dari bambu terus ditancapin Bambu, gitu. ya. Jadi ketertarikan gue terhadap sepak bola awalnya dari situ karena aksesnya gampang. Iya, karena ya kita permainannya zaman kita bocah ya sebenarnya. Iya. Gue sih, ya itu sih gue sangat menyesali sih waktu gue itu ya gue sedih, gue harus berhenti karena sepak bola tuh ya bagian dari hidup gue. Sampai sekarang sih gue masih main, Masih cuman main. udah kayak Buat fun aja. Fun aja sih. Jadi kalau dulu kan gue sampai sekolah bola, terus gue tanding gitu-gitu sampai ke luar negeri gitu. Sempat gue di Di mana tuh? Hongkong. Hongkong. Itu bawa nama tim lo itu? Klub Tim itu? sekolah bola gue. Jadi sekolah bola gue tuh gini, kalau lo sudah mencapai umur yang sudah di atas 14 tahun, itu lo disalurin ke klub-klub. Oh. Jadi setiap ini ada tim scoutingnya yang ngecek siapa Iya, yang iya, ini. Gitu. Jadi kayak pas gue lihat sekarang timnas yang sekarang enak banget gitu loh, kayak ya lebih teratur lah PSSI sekarang gitu loh. Itu berarti periode lu lagi demen-demennya Wah, periode gue lagi apes-apesnya deh. sepak bola ya? Lagi gelap gitu kalau gue. SMP berarti itu ya? SMP ya. SMP. Dari SD SMP gue. Jadi gue sebelumnya lagi pertama itu gue memang akademi Real Madrid, sempat ada di Bali. Oh ya? Iya, Real Madrid. di Bali tuh pernah dibuka tuh. Gue baru tahu ini, Bu. Gokil juga. Iya, tahun 2007 lah itu si zaman. Lu udah sampai ke akademi Real Madrid, udah. Ya, itu sekolah doang sih ya sebenarnya. Iya, udah bisa dibilang sebagai pemain profesional di tim di bawah binaannya Persija. Persija. Terus tiba-tiba jadi Model dan aktor. Gimana ceritanya? Nah, Bro? itu Apa yang gue membuat- melakukan loncatan yang sangat besar ya dari kan profesi ya. apa ya, Beda ya. Bisa dibilang pilihan hidup ya. Betul, pilihan Lu hidup. memilih buat jadi model Yes. dan aktor, Nah, itu kenapa? Dan Oke. ceritain lah. jadi waktu gue dulu kan gue kuliah di kampus dengan notabene terkenal dengan model dan artis Di kampus. mana gue. kampus lu? London ya, London School. Oh, Maksudnya London School. Gua Ya. kira lu kayak gitu. Oke, London Nah, School. di Yes. London School itu Hah? waktu itu ada namanya kayak pemilihan modeling di kampus gue. Nah, lo mau nggak? Pertama cowok nih yang nawarin gue. Oke. Mau nggak masuk nih, ada namanya kayak ada tuh di modeling gue ini sebagai kayak 10 besar gitu. Jadi kita diadu untuk bisa jadi pemenang Ini di internal kampus. di internal kampus aja. Oke. Dan tapi cukup terkenal di kalangan agensi-agensi model itu. Oh, gitu. Jadi cukup dikenal. Nah, di situ gue nggak tahu kan, karena dulu di kampus kerjaan gue kan di Jakarta, gue kan di Bekasi, gue tinggal di Bekasi, kampus gue di Jakarta, macet kan Jakarta kan Iya, kalau iya. pulang ini. Kerjaan gue juga di situ mabok gitu, nggak jelas lah Wis. gitu.
Ya maksudnya bandel lah ya, bandel masa itu loh. Ya, Terus gue bosen gini-gini terus gitu loh. Tapi oh ya, gue waktu itu juga ikut tim futsal London kampus gue. Oke. Cuman gue kalau futsal tuh gue nggak terlalu ini gitu sama, karena beda lah sebenarnya sepak bola sama futsal tuh beda. Jadi titik awal lu memilih jadi model ketika di Kampus sebenarnya itu kayak cemplung aja, ya, kayak iseng. Karena gue mikirnya pas nyemplung tiba-tiba masuk ini, pertama cowok nawarin gitu. Ikut tolak lah, gue bilang males gue ngapain gitu loh, ikut gini-ginian gitu. Nggak taunya tiba-tiba ada cewek-cewek pada cakep-cakep nyamperin gue. Oh, yes. Wah ini, Terus? oh ya udah boleh dah gue gitu. Oke. Gue langsung nggak pikir panjang, gue langsung boleh dah gitu. Ya udah kapan emang bisa ikut ini? Udah kamu nggak usah audisi Kak. Model catwalk apa Catwalk. foto? Sebenarnya diajarin catwalk bro. Catwalk. Diajarin catwalk, terus ya udah tuh kayak karantina gue 3 bulanan, terus gue belajar. Pokoknya kocak dah, pokoknya gue dikata-katain dah pokoknya teman-teman kampus gue. Cuman di situ gue langsung merubah ini kan, di kampus gue tuh kan terkenal namanya ya cowok-cowok lah gitu ya, cowok yang gitu loh. Oke, terus? Nah gue ingin merubah mindset itu, anak laki juga bisa jadi modeling gitu, ya walaupun nggak belok atau gimana gitu. Tapi akhirnya ke tahap menjadi model profesional kah? Sempet gue. Sempet. Jadi waktu di kampus ini kan dilombain, ya gue nggak menang sih. Gue juga udah yakin gue nggak menang gitu. Tapi dari situ agensi modeling nawarin gue untuk masuk. Gue masuk modeling, enak cari duit ya gitu ya. Easy to get ya gitu ya. Jadi kayak nambah-nambah waktu kuliah lah. Itu photoshoot, fashion show tuh. Oke. Akhirnya kan setelah di kampus gue ini gue jadi mentor lah gitu untuk model-model yang baru. Jadi setiap tahun sekali tuh ada ini, kalau dibilang apa ya, ambasador lah dibilang ambasador, tapi bukan ambasadornya kampus, ambasadornya modeling UKM ini sendiri. Akhirnya di situ langsung gue inilah anak-anak futsal gue tawarin gitu untuk masuk gitu. Ya ada yang lolos juga akhirnya gitu, anak-anak futsal yang laki-laki banget gue nggak mau yang ini, gue mau nunjukin kayak ya nggak cuma cowok-cowok yang nggak inilah apa namanya, yang cowok yang letoy lah gitu, yang laki banget tuh bisa gitu. Sebenarnya kan di sini gue bilang kayak apa namanya, lu ada tantangan sebenarnya di situ. Lu dibilang temen lu, sampai diginiin sama pelatih gue pas ke latihan, lu kagak make up dulu, anjir gue. Tapi lu nggak down tuh? Nggak down gue bilang nggak apa-apa, ya diledek-ledekin. Model nih sekarang. Tapi memang dunia model sekeras itu ya bro? Sekeras itu, dan keras juga ya? Akhirnya setelah itu gue ngerubah di kampus gue supaya anak-anak laki-laki tuh pada mau lo jadi model gitu. Banyak sih akhirnya daftar gitu-gitu. Nah udah deh, akhirnya gue loncat tuh dari modeling. Gue pokoknya setelah itu kan gue profesional, singkat cerita aja, profesional photoshoot, terus fashion show kayak di IFW, JF3 gitu. Terus gue bosen sebenarnya di modeling, kayak nggak ada challenging, karena gue suka yang challenging gitu kan bro. Kenapa lu? Maksudnya? Ya gitu-gitu aja, kayak kita tuh nggak ada tantangan di situ, kayak ya udah lu datang kepilih, casting kepilih, bis fashion show, fitting baju, udah lu fashion show. Ya cuman lu pikirin koreo doang, koreo jalan gitu. Gue bosen. Karena gue terjun lah di situ ke aktor. Lu pengen sesuatu yang menantang. Dan menurut lu belajar keaktoran adalah sesuatu yang sangat menantang menurut gue. Karena gue dari setelah itu tuh kayak gue seneng nonton film lah belakang-belakangan itu. Di tahun 2015 lah, lagi sering suka-sukanya gue nonton film. Terus gue mikir kayak seru juga ya gitu. Dan kita bisa memainkan siapa apapun gitu loh. Gue mikir pertama gampang acting doang gitu. Pas gue udah nyemplung, waduh berat. Kalau lu jadi awal terjun di dunia model kan di kampus. Yes. Nah, ketika lu belajar tentang keaktoran, tentang seni peran, kemana lu nyari itu? Jadi gini, gue tuh yang penting kampus waktu itu gue beresin dulu lah kuliah gitu. Setelah gue kuliah beres, gue tadinya
Udah nih gue sempat ngantor Di mana? jadi konsultan ini gue konsultan trading Trading. Pak dulu. Weh, Iya. baru tahu Tapi nih gue bukan nih. yang itu ya. Bukan yang kemarin itu ya yang konsultan viral ya. trading. Akhirnya di situ ya udah gue untuk ya buat ini aja lah jajan-jajan aja kan. Oke. Terus waktu itu kan gue setelah dari modeling itu ada manajer yang nawarin gue gitu untuk apa jadi aktor gitulah, dia nawarin pertama gitu. Gue di sekolahin sama kelas acting itu Peko Teater dulu. Oh, di Peko. Ya Peko ya lo kan juga situ. Kita kan ketemu sana gitu. Iya. Nah akhirnya ke Peko tuh. Peko akhirnya gue ke Belajar di Peko, situ. gue belajar. Wah panjang sih Pak, gue sampai kayak mikir gue nggak sanggup di aktoran deh gitu. Tapi gue makin kesini gue challenging aja gitu. Tapi kuncinya kan emang kita harus rajin latihan. Kuncinya itu aja sih, kalau sebagai aktor sih. Kenapa lu merasa lu nggak sanggup? Apakah Berat memang Pak, ternyata. dunia belajar seni peran itu seberat itu ya menurut lu? Menurut gue waktu itu berat waktu itu. Karena gue mikir kita memainkan peran iya, kita menjaga emosi iya. Terus tipikal kerjaan yang berhubungan dengan pikiran dan perasaan. pikiran perasaan itulah. Gue juga belum menemukan formulanya. Artikulasi harus jelas kita. Terus ditonton banyak orang. Fokus kita juga harus dijaga. Itulah itu menurut gue susah sih waktu itu. Karena kan gue dulu orangnya nggak terlalu multitasking ya. Jadi gue fokusnya satu-satu itu doang gitu. Akhirnya pas gue kan kalau di kelas acting kan kita ujiannya monolog. Nah itu Pak. Gue juga tolol juga tuh monolog. Kan gue dapet perannya pemabuk ya, gue mabuk beneran waktu itu. Jadi untuk merelaksasi ya sebenarnya. Ya, memang banyak orang juga ya beranggapan bahwa ya kita pernah belajar di disiplin ilmu yang sama lah. Betul. Aktoran apa segala macam. Banyak yang beranggapan bahwa belajar keaktoran dan seni peran itu sehari 2 hari, ternyata enggak, adalah proses panjang yang enggak pernah berhenti belajar ya kan. Lo juga pasti ngerasain itu ya kan. Gue di keaktoran itu di seni peran ini udah hampir 5 tahun lah, sampai sampai bisa main film, sudah bisa main sinetron dan film pertama yang lo peranin ini sebagai aktor yang profesional ya, berbicara industri lah. Film pertama lo apa? Judulnya waktu itu Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi. Hujan yang Jatuh ke Bumi? Ya, Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi. Itu sutradaranya? Sutradaranya, siapa? Gue lupa lagi. Cewek sebenarnya. Balasya. Oke. Balasya. Itu film pertama gue casting, gue lolos. Waktu itu gue juga masih ngantor juga ya. Waktu itu gue masih ngantor, terus akhirnya gue lolos kan di casting itu. Ya udah, gue jalanin aja, enjoy aja gitu waktu itu. Jadi kayak, dan gue sudah kelas acting untungnya kan. Kita itu kan tuh tahun 2019. Gue terjun di acting kan di kelas acting tuh 2018. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih. Masih kalau ini. Nah, kalau lu sebagai produser kan emang dunia film, seni peran, keaktoran, film, ketika lu syuting pasti banyak ketemu orang, banyak ketemu produser apa segala macam. Betul. Nah, lu gimana ceritanya bisa jadi produser juga? Itu iseng-iseng juga sih sebenarnya. Iseng juga. Jadi awalnya hidup lu ini ya dari awal sampai lu model terus aktor terus itu produser nggak pernah lu proyeksikan ya bahwa gua akan jadi semua gue coba tapi bisa gitu loh. Jadi gue fokus gitu di bidang itu. Sebenarnya kalau di produser itu gue pertama kali itu teman gue bikin film, dia minta tolong, terus gue kayak gue bantuin dia teknisnya gitu. Itu setelah film itu jadi dilombain menang bro. Oh, itu film apa namanya judulnya? Waktu itu juga gue jadi pemainnya juga sih. Jadi gue produser main juga. Oh, produser juga. Jadi kayak cuman itu waktu itu judulnya Pulang. Oke. Gue jadi pocong Pak di situ orang gue. Terus
Ya udah tiba-tiba menang. Hmm. Gue menang film itu, terus nggak tahu kenapa teman-teman gue minta tolong gue produserin gitu. Oke. Gara-gara gue ngepost itu. Jadi kayak ya udah akhirnya pas gue udah produsernya kelewatan nih sekarang gitu. Jadi Sampai gue sekarang berarti lu masih produserin ya, film tapi juga? sekarang gue kan produserin film tuh gue juga nggak tahu Pak, tiba-tiba nih kayak udah 8 judul aja gue ini. Tapi menurut Dalam gue ya, waktu setahun loh. Film pendek sih ya. iya, ketika lo memutuskan buat jadi produser film tuh harusnya ya menurut gue perlu banyak pertimbangan lah ya, maksudnya Ya. lu berani untuk mau menjadi produser tuh bukan hal yang mudah ya. Iya. Apa yang membuat lo tertarik menjadi produser film? Apakah lo melihat itu sebagai sebuah bisnis kah yang menguntungkan, atau itu sebagai sebuah proses belajar lu kah, atau lu pengen punya misi terhadap sesuatu, atau apa? Nah, kalau ini sih kalau menurut gue di perfilman itu lagi di negara kita ya, maksudnya masih banyak banget yang harus kita perbaikin gitu. Oh, Gue sih ya ada cita-cita sebenarnya untuk mensupport ya, karena gue di keaktoran juga dari nol banget bro. ya. Kayak sekarang di film kita nih di negara kita ini banyak loh aktornya yang bagus sebenarnya, yang berkualitas banyak banget gitu. Dan tapi mereka nggak dapat kesempatan untuk main di film ya apa yang sudah cukup besar ya di situ ya. Oke, jadi itu salah satu Dorongan gue juga dorongan sebenarnya. Ketika lu jadi produser, lu akan Bisa membantu teman-teman bisa gue membantu, nih. iya. Tapi jujur sebenarnya gue kalau dari profesi yang gue inginkan sekarang tetap aktor sebenarnya Pak. Ini kayak sebenarnya sampingan yang jadi akhirnya jadi profesi juga gitu. Berarti Jadi produser itu adalah bisa dibilang side jobnya. Side job gue. Berarti lu pengen dikenalnya sebagai Aktor tetap gitu. aktor. Karena Oke. gini, gue kan berjuang di keaktoran tuh nggak bentar ya, lama. Gue 5 tahun nih udah masuk 5 tahun ya 2 tahun itu gue habiskan, waktu itu juga nambah COVID lagi kan, jadi gue cuman fokusnya di teater doang. Jadi gue istilahnya mempersiapkan bekal sebelum berperang dulu gitu. Gue ikut teater, gue ikut latihan gitu. Akhirnya gue nyampe lah ke ya di industri inilah. Tapi gitu. kan ketika lo nyemplung ke industri film gitu ya, kan ada banyak opsi yang bisa lo pilih, entah jadi sutradara. Yes. Kenapa lo nggak memilih itu? Oke. Apa lo mengenal diri lo, kayaknya gue lebih cocoknya gue ngambil bagian di produser karena itu berkaitan dengan bisnis apa segala macam atau apa? Jadi karena gue kuliahnya dulu di marketing sama bisnis ya. Oh, masih nyambung. Jadi gue masih bisa nyambung sama ini gue ilmu-ilmu yang gue garap gitu. Jadi kayak gue ketemu dengan banyak orang, terus gue kan suka ketemu orang-orang baru tuh langsung ngobrol gitu loh. Jadi kita kayak langsung ya gue membaca karakter ini gimana, untuk ini gimana gitu. Jadi gue suka jadinya kayak suka ngurusin orang sih, ngurusin gitulah gitu. Oh. Sebenarnya kalau dia punya sutradara gue pernah nyoba sekali itu. Cuman cukup berat menurut gue tuh kita harus kreatif banget sih jadi sutradara gitu. Lu lebih cocoknya ambil bagian sebagai produser. Produser gitu. Untuk ini gue ya. Nah, gue kan ini kan gue sampai dari 2024 2025 ini jadi produser ya. Nah, sekarang ini gue lagi balik lagi ke line gue utama gue jadi aktor gitu. Jadi sekarang gue lagi ya ada tawaran teman-teman dari produser itu. Tapi gue menarik ngulik sisi lu sebagai produser. Ini iseng aja sih, pertanyaan iseng dari gue. Sebagai produser, lu udah berapa kali sih produserin proyek gitu? 5 udah ada hampir kali. 9 bro. 9 dalam setahun. Lumayan. Iya. Dalam setahun 9. Setengah lah ya. Itu lumayan banyak sih menurut gua. Jadi tapi kalau film pendek ya baru 8. Satu film feature lumayan panjang. Nah, sebagai
Gue pengen nanya lu sebagai seorang Gerald sebagai seorang produser ya. Iseng aja gue. Yes. Menurut lu PR kita itu apa sih di Industri. lu punya unek-unek apa atau lu punya anjir kita harusnya begini nih atau kita harus ngelakuin ini nih buat Sebenarnya lu punya itu apa ya? Kalau dari kita tuh terutama dari support sih belum ada. Maksudnya dari support dari orang-orang yang suka bikin film gitu, misalnya dalam artian kita kan kalau bikin film tuh sulitnya pasti selalu di dana ya sih. Sulitnya tuh selalu di dana gitu. Oke. Gue sih waktu itu sempat berpikir harusnya pemerintah juga bisa hadir lah untuk kita gitu. Karena kita di sini potensinya besar loh. Bisa jadi di bawahnya India loh. Kalau dari segi penduduk gitu. Tapi bisa nggak bikin film dengan dana yang kecil tapi hasilnya Bisa aja. bisa global dan menarik sebagai tontonan. Sebagai produser pasti lu Ya. punya bayangan tentang itu. Gue bisa sering nggak? ngalamin itu. Sering ngalamin. Film yang tidak ada budget sering ngalamin gue. Oke. Itu gimana tuh? Itu balik lagi ke dengan semangat teman-teman juga sih. Jadi ke semangat teman-teman kalau bikin film, kita ya gue bilang semangat indie lah gitu. Semangat indie. Semangat indie. Kolektif lah ya. Kolektif. Ya kalau kita punya passion yang sama dan bisa menghasilkan film ini ya pasti akan bagus. Kuncinya kan dari teamwork gitu loh. Percuma lu punya misalnya dikasih duit berapa puluhan juta atau ratusan juta, tapi teamworknya nggak bagus ya nggak bakal bisa jalan, bro. Itu sih kuncinya. Gue harus nyatuin dulu teamwork kayak tim untuk bisa bangun film. Tapi lu punya impian nggak? Someday lu pengen memproduksi sebuah film yang seperti ini atau karya idaman lu sebagai seorang kreator, anjir. Oke. Gue pengen bikin nih film kayak gini nih. Ya kalau dari secara mimpi ya pasti ada sih, bro. Gitu. Apa Tapi tuh? Bisa diceritakan sedikit aja spesifik. Sebenarnya satu ada film drama tentang apa namanya? Ada sih film yang lagi gue simpen gitu di bangku gue. Tapi gue nggak bisa cerita secara full ya. Jadi ini menyangkut budaya di Bali, terus kisah cinta apa namanya orang asing dengan pelukis di Bali gitu. Nah, seniman di Bali, terus ya kalau dibilang hampir mirip dengan film Eat, Pray, Love lah. Oh oke. Gitu. Gue nggak mau ngulik tentang itu ya karena itu kan memang masih dalam rahasia. Ya. Cuman gue pengen kepoin sedikit aja. Gimana sampai lu bisa menemukan cerita itu? Pencarian apa yang lu lakukan? Jadi gini. Atau apa lu ke Bali terus ketemu orang yang bercerita tentang itu atau lu melihat sendiri atau gimana? Sedikit aja cerita. Gue pernah tinggal di Bali itu namanya kehidupan lah sebenarnya. Jadi kayak gue pernah tinggal sama seniman yang dimana gue tidur benar-benar sebelahan sama kandang ayam. Oh ya? Iya di atas. Itu seniman apa pelukis. Dia? Oh pelukis. Pelukis. Tapi yang seniman yang sangat idealis banget gitu loh. Gue belajar sama dia tuh. Gak boleh disebut gak namanya siapa? Jangan deh. Jangan. Oh ya. Jadi dia memang guru hidup gua, guru kehidupan gua sebenarnya. Jadi waktu itu gua diginiin sama bokap kan, gua mau kuliah gitu di Jerman gitu. Oh kamu mau kuliah di Jerman gitu? Iya gitu. Akhirnya gua dikirim lah ke Bali. Gua kira buat libur, enggak, suruh tinggal sama ini temennya papa gitu. Oh temennya bokap lu itu? Temen bokap lah. Akhirnya gua suruh tinggal di temennya bokap. Gua belajar tuh hidup tuh di situ, kayak mau makan berburu dulu. Oh ya? Iya. Terus itu emang kandang di ayam gitu. Bali yang udah kampung gitu ya, jauh dari dari keramaian. Keramaian gitu. Gue mau tidur bro di atas atap, tikus lewat itu gue cuma ngeliatin dong, jangan jatuh lu please gitu. Sampai kayak gitu gue. Kayak wah. Tapi gue di situ ngerasa kayak nggak ada beban bro.
kayak gue ngerasa nggak sedih aja Justru nggak punya lu duit gitu, menikmati itu. menikmati. Dan gue di situ dibilang ya hidup tuh nggak cuma melulu uang, nggak cuma ini gitu. Hidup tuh adalah kebahagiaan gitu loh. Ketika lo punya rasa bahagia atau lo lagi sedih ya lo tetap harus bahagia gitu. Kalau gue dapetnya gitu. Jadi kayak ya gue banyak belajar hidup lah di situ. Makanya gue jadi di situ gue bisa respect sama orang. Oh. Terus gue bisa memaafkan lah situasi yang gue alami seperti apa. Kayak gitu jadinya. Jadi gue nganggap semua enjoy aja for life. Disitulah lo menemukan cerita yang pengen lo Iya. bawa ke. Karena dia dulu memang ada sama orang luar gitu. Dan disitulah gue terinspirasi dengan dia. Gitu. Dan lo pengen bikin film tentang itu. Ya gitu. Yes. Gua doain lah ya bro. Amin. Mungkin beberapa tahun ke depan gua akan melihat karya seorang produser yang teman gua, Gerald Abdullah. Filmnya akan beredar di. Tapi balik lagi sekarang gue lagi fokus ke aktoran lagi bro. Jadi ya, kayak nggak apa-apa dong. Itu kan pencarian juga. Pencarian. Ya? Jadi sebenarnya sih tetap aktoran tuh adalah ini gue gitu, jati diri gue, karena gue di sini sudah menikmatinya dengan di seni peran gitu. Gue belajar hidup juga banyak lah. Jadi mempelajari karakter orang, terus juga kita jadi pede sama orang gitu, dan kita jadi punya wibawa dan bisa kita bisa acting dikit-dikit lah di depan orang-orang lah. Walaupun kita nggak suka nih dengan situasi ini, tapi kita bisa menunjukkan bahwa kita happy gitu. Gitu. Jadi kayak gue happy-nya di situ sih. Jadi di keaktoran itu tuh ya kita banyak belajar sih sebenarnya. Oke. Nah, bro, lu kan perjalanan hidup lu menurut gue goks juga nih, panjang ceritanya, dari panjang, bisa bikin atlet, terus model, terus aktor, terus produser, sama bisnis juga sebenarnya bro. Sama bisnis juga ya. Itu adalah cerita yang panjang. Gue punya satu pertanyaan yang bukan nyeleneh, tapi pertanyaan iseng aja gitu, yang nggak biasa. Nah, dari perjalanan kehidupan lo ini, karena lo tadi banyak cerita lo sebagai aktor, sebagai produser juga. Kalau misalnya kisah hidup lo ini dibikin jadi sebuah film, ya kan? Dari lo mulai jadi sepak bola, atlet, jadi model, aktor, sampai sekarang film. Kira-kira sebagai seorang misalnya lu produser ini tuh nih, lu akan milih aktor siapa yang akan memerankan seorang Gerald Abdullah? Kalau dari ini di lokal atau di luar? Di orang luar? Lokal aja. Lokalan aja. Siapa? Lokal itu sebenarnya. Gak mungkin gua dong. Iya. Ya bisa jadi lu, Karena gue justru bisa jadi Aryo Bayu. Aryo Bayu. Tapi kalau misalnya untuk kenapa Aryo Bayu? Yang lebih muda lagi, paling gue lihat potensi yang bagus itu ya Muzaki sebenarnya. Muzaki, antara Aryo Bayu dan Muzaki. Nah, kenapa Aryo Bayu? Apakah karena dia punya nama besar atau lu mengidolakan dia juga? Nah, gue sih gue cukup ngefans juga sama dia. Dalam artian dia aktor yang sangat brilliant sih, sangat pintar. Terus gue juga di setiap film-filmnya itu dia memainkannya sangat bagus sih, sangat perfect sih. Kalau Muzaki, dia nih aktor muda yang menurut gue dari kecil gue sudah lihat gitu loh, dia punya bakat yang luar biasa sih. Gila, kayaknya lu cocoknya di produser deh. Kacamata lu dalam melihat industri ini menurut gue lumayan. Sudah dua sisi bro sebenarnya. Iya, sudah lumayan terbangun gitu dari sejak beberapa tahun. Gimana lu melihat seorang aktor, gimana lu melihat industri ini seperti apa. Kacamata lu sebagai seorang produser sebenarnya menurut gue ya dari obrolan tadi lumayan tajam bro. Dan itu penting menurut gue. Tapi kalau mau meranin diri gue juga boleh juga loh, Pak. Anjir. Karena lu aktor juga kan. Iya. Tapi sepanjang apa yang lo lakuin
dengan cerita lo tadi yang Yes. lumayan panjang. Apa yang lo belum capai dan pengen lo capai? Yang gue belum capai itu sebenarnya kalau di perfilman cukup masih jauh perjalanan gue sebenarnya. Ya gue sih sebenarnya bukan mau jadi apa ya kalau dibilang tuh mungkin salah satu jadi pemeran yang utama, iyalah itu salah Oke. satunya itu ya pasti wishnya semua aktor gitu memenangkan penghargaan, iya juga lah udah pasti gitu. Itu sebagai adalah mimpi gua sih sebenarnya. Tapi kalau dari segi kenapa gua di keaktoran gua tetap mau berjalan, ya karena gua di sini ingin meninggalkan legacy ke orang-orang sih gitu. Legacy bro. Jadi kayak gue misalnya ya gue pengen menjadi orang yang berguna lah untuk orang-orang sekitar gitu. Bagus bro. Sama ya keluarga gue, nanti anak cucu gue bisa lihat gue gitu. Yes. Itu sebagian dari kayak legacy gue yang bisa gue tinggalkan gitu. Yes, benar. Gue selalu salut sama anak-anak atau teman-teman seumuran kita yang sudah mulai berpikir tentang meninggalkan sebuah legacy ya. Iya. Di samping kesibukan mereka atau kesibukan kita mencari jati diri dan mencari Iya. cuan ya. Iya, itu Tapi- memang cuan sih memang kita Iya, nggak bisa pungkiri tapi ya. sudah terfikirkan bahwa meninggalkan Iya. sebuah legacy itu adalah sesuatu hal yang penting. Itu gue selalu salut dan respect banget terhadap orang-orang yang sudah berpikir Iya, seperti itu. itu salah satunya gue yang tetap mendorong gue sampai di entertain di aktor-aktoran tuh ya salah satunya itu. Gue harus build legacy bro. Oke. Jadi bukan kayak ya terkenal ya udah pasti bonusnya itulah gitu. Tapi legacy ini yang ingin gue kasih ke orang-orang. Lu punya mimpi besar nih, Iya. Ger. Pengen bikin film, pengen ini, Ya. pengen itu. Pernah nggak ada ketakutan dalam diri lu? Itu semua gagal. Ada ketakutan terhadap Ketakutan gua kegagalan nih ya. nggak? Sebenarnya teknologi yang sekarang ini AI, gue takut film itu nggak ada di dunia ini. Itu yang lagi gue takutin sekarang. Gue udah mulai rasa takut di situ dan apa? Ya kita tidak bisa berkarya lagi. Itu sih ketakutan gue. Ketakutan lu terhadap AI itu? AI ini sekarang ya. Walaupun ya kita bisa berkembang ya dengan adanya AI ini. Tapi menurut gue ini bisa mengancam juga dengan industri kita sebenarnya bro. Tapi kalau ditarik lagi secara yang lebih luas, lu punya ini nggak sih semacam ketakutan yang terbesar di dalam hidup lu? Dalam Kira-kira, hidup wah gue misalnya nih gue takut di umur sekian gue udah nggak bisa berkarya lagi atau apapun itulah yang berdampak terhadap mimpi-mimpi lu. Enggak, kalau tadi AI kan Ya, itu yang secara teknis lah ya, tapi yes, ya. yang agak lebih luas, lu punya itu nggak? Gue takut gagal sih sekarang kalau untuk di pilihan gue. Takut gagal mengejar mimpi lu? Mengejar mimpi gue. Tapi lu pernah gagal dalam mengejar sesuatu gitu? Iya, salah satu atlet bro. Oh iya. Ya itu yang kali ini gue boleh gagal sekali, tapi kedua kali nggak boleh gagal. Itu sih. Good bro, lu punya semangat itu. Itu yang sampai sekarang gue tanemin. Ya lu sudah, ya walaupun ya di keaktoran ini lumayan ya. Tahu lah ya bro ya. Lu ketika lu gagal, ini kita agak balik sedikit lagi karena lu udah mention lu pernah gagal sekali ketika lu menjadi atlet lah ya. Dan itu salah satu kegagalan yang terbesar menurut lu. Betul. Ya. Pasti di umur segitu ada perasaan menyesal atau down, udah pasti. Pasti, apalagi waktu yang di menjadi atlet masih muda gue down banget bro. Ada gak support system yang mendorong lu atau mungkin orang tua lu atau bokap nyokap yang mendorong atau narik lu buat bangkit lagi? Ada nggak itu ceritanya? Gue sih kalau dari segi ini orang tua support gue banget ya, terutama bokap ya. Dulu bokap tuh kalau gue mau jadi pemain bola, ayo gitu difasilitasin. Terus kalau di keaktoran memang dia sebenarnya pengennya gue jadi aktor kayak. Dari kecil tuh gue memang udah diarahin ke di dunia
entertain lah sebenarnya. Ketika lo gagal itu mereka Ya. peran mereka di situ ini ya. Ya Krusial support lah gitu. Cuman ngasih tahu aja gitu. Lu udah lihat kan di sepak bola kita lagi. Gue sebenarnya sih balik lagi ke pikiran gue sih yang gue harus stop dari ke atlet yang profesional ya. Di Indonesia nih lagi udah nggak baik-baik aja gitu, kayak dibekuin gitu, kayak gue nggak ada masa depan nih sekarang gitu. Terus gue juga cedera juga gitu. Jadi akhirnya ya udah gue akhirnya mutusin stop aja karena di situ gue juga lagi baru lulus SMA, gue harus kuliah. Tadinya gue mau kuliah bisnis aja gitu bro. Terus akhirnya udah tuh setelah gue berhenti di bola ini ya, itu sih balik lagi ke gue sih, nyokap itu ngebebasin gue banget, gue mau ngapainnya bebas sebenarnya, di support. Berarti lu salah satu dari seorang anak yang punya nyokap bokap yang sangat mensupport dan ya. menjadi backup lo ketika lo down dan ketika lo gagal ya. Ya betul. Penting banget ya. Penting. Peran keluarga dalam hidup lo berarti. Penting. Karena ya mereka lah yang bisa ada sampai gue ada di sini itu, sampai nyampe di titik ini ya mereka gitu. Walaupun gue ya banyak lah ombang-ambing gitulah sebenarnya gitu. Siap. Oke. Badai makin besar bro. Itu dia bro. Semakin kenceng badai, semakin membuat kita menjadi kuat, ya nggak sih? Iya kan? Soalnya kan kita semakin di atas soalnya bro. Ya, semakin tinggi kan anginnya semakin kencang bro. Iya. Kalau lo mau di bawah-bawah aja ya nyaman sih sebenarnya, nggak ada angin. Ya. Cuman ya lu di situ-situ aja. Di situ-situ aja, di zona nyaman gitu. Wis. Selagi masih muda ya kita sikat aja bro. Wis, keren. Ini kita ngobrolnya udah lumayan 5 hari ya. Thank you Brad Ger udah mampir ke podcast gua, ke Street Podcast. Buat teman-teman yang nonton Street Podcast episode pertama ini, lu pada udah dengerin tadi story dari kawan gua Gerald Abdullah, perjalanan hidupnya mulai dari dia menjadi seorang A, menjadi B, C, D, banyak yang dia alamin. Ya, begitulah hidup lah ya bro. Begitulah kita selalu dipertemukan dengan pilihan-pilihan yang harus lu pilih, walaupun berat hati, walaupun lu harus mengorbankan yang lain, lu harus move on. Lah itulah hidup, seninya di situ. Lu harus memilih apa yang harus lu pilih. Dan yang paling tahu di dalam hal itu adalah diri lo sendiri. Iya, gitu ya. Betul sekali. Yes. Thank you, Brad. Oke, bro. Udah mampir ke Street Podcast. Yes. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya, bro. Oke. Sip. Thank you, bro. Thank you, bro. Yes. Arus yang terus berubah, kehidupan modern tak pernah berhenti. Kesenian jadi pelita di malam, menyinari langkah kita hari ini. Cerita nyata dari setiap insan, mengalir deras dalam setiap kata, menjaga jiwa tetap seimbang, dengan harmoni dalam setiap nada. Suara jiwa